Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, like videonya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan. Serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Seorang perempuan cantik ditemukan tewas mengapung di sebuah tambak ikan di Desa Blendung, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan jasadnya masih mengenakan seragam pramuka. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Penemuan jasad perempuan cantik yang masih memakai seragam pramuka yang mengambang di sebuah tambak ikan di Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023 membuat heboh warga sekitar. Pemilik tambak ikan yang menemukannya saat akan memberi makan ikannya langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Ulu Jami. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak menuju ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Namun, olah tempat kejadian perkara tidak lama dilakukan karena polisi memastikan bahwa tambak itu hanya lokasi pembuangan jasad korban dan bukanlah tempat kejadian pembunuhan. Kasus ini pun memberi teka-teki kepada pihak kepolisian karena jasad Rika dipakaikan seragam pramuka lengkap dengan jilbab pramuka berwarna coklat. Padahal korban sudah tamat sekolah sejak setahun lalu. Sedangkan di balik seragam pramuka, Rika mengenakan baju sweater. Baju itulah yang dipakai korban sebelum tewas. Saat ditemukan, ada 3 batu yang diikat di sarung terkait di leher korban dan tidak mengenakan celana dalam. Pihak kepolisian lalu mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Asari, Pemalang. Setelah melakukan visum, terdapat luka memar yang telah berwarna hitam pada lengan, kaki bagian bawah dan punggung, luka pendarahan pada kepala akibat benturan benda tumpul, dan kematian korban karena lemas akibat penyumbatan pernapasan. Jasad korban diperkirakan telah berada di dalam air sekitar 2 kali 24 jam. Sehingga tidak bisa dipastikan apakah Rika juga korban perkosaan atau bukan. Pihak kepolisian langsung melakukan pendalaman kasus untuk menangkap si pelaku. Lalu, siapakah pelaku yang begitu jahatnya membunuh perempuan cantik ini? Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan pemeriksaan sebanyak 11 orang saksi yang dekat dengan korban, hampir 1 bulan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian dapat mengungkap pelaku pembunuhan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Pekalongan dapat mengamankan pelaku pada hari Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023 di rumah keluarganya, lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari keterangan Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika, motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena ingin menguasai harta korban.
Diketahui pelaku Akrom Musaki sudah menikah dan berkenalan dengan korban melalui media sosial, serta membuat akun dengan nama, foto, dan identitas palsu di Facebook untuk menarik korban hingga bertemu dengan korban. Sebelum ditemukan tewas, Rika diketahui pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 9 malam, mengendarai motor Matic berplat G4266 AQB tanpa berpamitan dengan orang tuanya. Hingga keesokan harinya, pihak keluarga melaporkan kehilangan korban dan membuat postingan di media sosial Facebook tentang kehilangan korban. Rika sendiri merupakan seorang karyawan di rumah makan Padang di dekat rumahnya. Lantas, bagaimana kronologi kejadian hingga korban meregang nyawa? Awalnya, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial Facebook. Setelah kenal dan saling berkirim pesan selama 5 hari, hingga pelaku mengajak korban untuk bertemu. Korban yang tidak menaruh curiga menyetujui ajakan pelaku untuk bertemu pertama kalinya. Akhirnya, pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 9 malam, pelaku mengajak korban bertemu di depan SMA 1 Comal dan mengajak korban jalan-jalan menggunakan motor korban. Saat melewati dekat rumah pelaku di Dusun Kedaung, Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, pelaku lalu berhenti di sebuah rumah yang tidak berpenghuni dan mengajak korban untuk singgah dengan maksud untuk mengobrol. Saat berada di dalam rumah itulah, pelaku langsung membekap dan mencekik leher korban hingga kurang lebih selama 15 menit, sampai korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Pelaku kemudian memakaikan korban dengan seragam pramuka untuk menyembunyikan identitas korban. Karena kebingungan, pelaku lalu mengikat dengan sarung dan dimasukkan batu, lalu membawa jasad korban memakai motor dan membuangnya di sebuah tambak ikan di Desa Blendung, Kabupaten Pemalang. Setelah itu, pelaku mengambil barang berharga milik korban dan menjual motor korban seharga 3 juta rupiah. Sidang kasus pembunuhan terhadap korban Rika Indriani dan terdakwa pembunuhan Akrom Musaki digelar di Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta menyembunyikan jasad korban, dijerat dengan pasal 340 KUHP dan menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Media sosial merupakan sebuah media online yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, atau video. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta TikTok sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang saat ini. Selain bisa terhubung dengan teman-teman atau keluarga yang jauh sebagai akses informasi dan juga meningkatkan kreativitas, media sosial juga bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang baru. Media sosial bisa berperan sebagai alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan untuk pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Namun, sebaik-baiknya media sosial bagi banyak orang tentu juga ada sisi negatif yang dibuat oleh orang-orang yang berniat jahat, seperti kasus yang baru saja saya bahas. Menggunakan media sosial untuk melakukan kejahatan, memalsukan identitasnya untuk memikat korbannya,
dan melakukan pembunuhan serta mengambil harta berharga milik korban. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Beberapa tips ini mungkin bisa kalian terapkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung dengan pengguna media sosial lainnya, etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi. Status ataupun komentar yang ditulis usahakan untuk tidak menyakiti, melecehkan, merendahkan, memfitnah, maupun melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Saat kita menerima informasi menarik dari media sosial, jangan langsung percaya, sebaiknya cek kembali validitas informasi. Jangan sampai kita turut menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang bisa jadi akan menjerat kita pada kasus hukum. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Jangan pernah sekalipun untuk mengumbar rahasia pribadi di media sosial, misalnya curhat masalah rumah tangga atau konflik internal keluarga. Masalah yang kita unggah akan menjadi santapan publik dan orang lain akan menikmati layaknya tontonan. Bukannya solusi yang kita dapat, justru kemungkinan besar masalah akan bertambah rumit. Yang keempat, bijak dalam mengatur waktu online. Sebaiknya Anda membatasi beberapa lama untuk waktu kegiatan online. Jangan sampai kebersamaan dengan keluarga atau waktu produktif untuk bekerja justru sia-sia karena kita lebih memilih menikmati kegiatan online. Yang kelima, hati-hati menyebarkan data pribadi. Media sosial sangat rawan dengan berbagai risiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebarkan data, identitas, maupun foto-foto pribadi, supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niat yang buruk. Itulah beberapa tips yang mungkin kalian bisa terapkan untuk lebih positif menggunakan media sosial. Ingat, kata-kata yang ditulis oleh jari-jari kita merupakan cerminan dari kepribadian kita. Jangan sampai status atau komentar yang kita unggah di media sosial justru menebarkan kebencian, menyinggung orang lain, atau bahkan menjerat kita ke dalam kasus hukum. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.